Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mengisi waktu kita dengan menambah pengetahuan kita atas ilmu yang bermanfaat, dan kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan sia-sia tanpa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada di hadapan kita kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Al-Fawaid Al-Mukhtarah li saliki tariqil akhirah. Faidah-faidah pilihan yang terpilih li saliki tariqil akhirah, atas orang yang berjalan menuju akhirat, yakni menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ini ada sebuah makalah yang dituliskan oleh penulis kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah ini, yang sumbernya dinukil daripada kitab Qaliyatul Mawa'idh. Ada sebuah makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yadkhulu ahlul jannah ala arba'i sifat. Nanti akan masuk ke dalam surga penduduk surga itu dengan 4 keadaan. Jadi semua orang yang masuk ke surga itu akan masuk ke dalam surga dengan 4 keadaan. Yang pertama adalah ala umri Nabiyillahi Isa alaihi salam wa huwa salasuna. Orang masuk surga itu nanti dalam keadaan ia umurnya seperti umurnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas langit pada saat usianya 33 tahun. Jadi usia 33 tahun inilah usia di mana pada usia itu manusia itu berada pada kondisi yang puncak kesempurnaannya dalam hal fisik, puncak ketampanan dan kebugaran seseorang itu pada usia tersebut, pada usia 33 tahun. Maka ahli surga, mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin, akan masuk ke dalam surga dalam keadaan berusia 33 tahun. Wajahnya itu wajah yang segar sekali karena pada usia yang terbaik. Nah, ini berlaku untuk semua penduduk surga. Semua orang yang masuk surga itu tidak hanya 1, 2, 3, tapi seluruh penduduk surga yang masuk itu wajahnya itu dalam umur 33 tahun ketika masuk ke dalam surga. Meskipun ia wafat dalam usia 90 tahun, ada yang wafat dalam usia 100 tahun, ada yang wafat dalam usia yang lebih muda daripada itu, akan tetapi kemuliaan mereka ini Allah muliakan, akan disamakan seperti umur 33 tahun. Kemudian yang kedua adalah ala husni Nabiyillah Yusuf alaihi salam, akan masuk ke dalam surga dengan wajah setampan Nabi Yusuf alaihi salam. Ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam surga dengan rupa yang paling sempurna, karena Nabi kita Muhammad SAW itu adalah yang paling tampan di antara makhluknya Allah, lebih tampan dari semua manusia yang tampan, termasuk daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi para ulama kita di dalam syarah yang menjelaskan tentang ketampanan Nabi ini, ketampanan Nabi itu karena puncak ketampanan itu ada pada Nabi SAW, maka kita, mata manusia itu tidak bisa menembusnya, tidak bisa melihat keseluruhannya, karena keterbatasan kemampuan mata kita, keterbatasan kemampuan mata manusia, sehingga tidak mampu menembus ketampanan daripada seluruh ketampanan Rasulullah SAW. Karena Nabi kita SAW ini lebih tampan dari semua yang tampan, termasuk lebih tampan daripada Nabi Yusuf.
Akan tetapi Nabi Yusuf ini selain daripada Rasulullah SAW adalah yang paling tampan. Nah, maka orang yang masuk surga nanti akan diberikan ketampanan seperti ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ada yang masih bingung barangkali bagaimana bahwasanya mata manusia tidak bisa menembus ketampanan Rasulullah. Pandangan mata manusia itu terbatas. Seperti halnya kita memandang langit. Ketika kita memandang benda yang kecil, maka kita bisa memandang keseluruhan daripada benda itu. Kemudian kita diberikan lagi benda yang lebih besar lagi, maka kita masih bisa melihat keseluruhan daripada benda itu. Akan tetapi ketika kita sudah diberikan benda yang sangat besar, umpamanya kita diberikan benda berupa bumi ini, berupa langit, maka yang kita lihat hanya sebagian kecil dari langit itu. Kenapa? Karena begitu luasnya langit sehingga yang terlihat hanya sebatas kemampuan mata kita sendiri. Semakin tinggi kita naik, akan semakin luas jangkauan penglihatan kita. Semakin tinggi kita naik, akan semakin luas jangkauan daripada penglihatan kita. Begitulah Rasulullah, ketampanannya tidak bisa dijangkau keseluruhannya oleh mata kita. Tetapi nanti insya Allah, jikalau Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita, meridhoi kita dengan berkah baginda Nabi, kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga dan bisa memandang wajah tampan Rasulullah SAW itu secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga bagi penduduk surga itu adalah ala tuli nabiyillahi adama wa huwa sittuna zira'an. Orang yang masuk surga itu nanti masuk surga dalam keadaan ukuran badannya nggak kecil seperti kita, tetapi ukuran badannya tinggi sebagaimana tingginya Abul Bashar Adam alaihissalam. Jadi akan masuk surga dengan tubuh yang besar sebagaimana tubuhnya Nabi Allah Adam alaihissalam, yang dalam riwayat dinyatakan tingginya Nabi Adam itu adalah sittuna zira'an. Situn itu 60, zira'an itu hasta, 60 hasta. Jadi satu hasta itu adalah dari ujung jari tengah sampai kepada siku, itu satu hasta. Nah, 60 hasta, nah kira-kira diperkirakan sekitar 27 meteran lah, kurang lebih demikian. Itulah tingginya Nabi Adam alaihissalam, dan nanti orang yang masuk surga akan masuk surga dengan ketinggian yang seperti itu. Badannya tampan seperti Nabi Yusuf, kemudian gagah besar seperti Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat adalah ala lughati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hiya al-lughatul arabiyyah. Kemudian keistimewaan yang selanjutnya, yang keempat, para penduduk surga itu masuk surga dalam keadaan mereka semuanya berbicara dengan bahasa Arab, yakni bahasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada ciri-ciri ataupun daripada sifat orang yang masuk surga itu, salah satunya ia berbicara dengan bahasa Arab. Apakah ketika ia di dunia bisa berbahasa Arab atau tidak berbahasa Arab, asal ia masuk surga, maka di surga nanti ia akan bisa berbahasa Arab. Dan berbahasa Arab itu akan menjadi bahasa kesehariannya penduduk surga, di mana mereka saling kunjung mengunjungi, mereka saling bersilaturahim, tidak ada kedengkian di antara hati-hati mereka. Mereka semua bersyukur atas nikmat dan kedudukan mereka di dalam surga. Mereka bisa berkunjung, saling berkunjung, dan berbicaranya dengan bicara bahasa Arab. Ini salah satu kemuliaan daripada bahasa Arab. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya mencintai bahasa Arab, ya, itu tidak bisa lepas daripada kita mencintai orangnya juga, yakni daripada orang Arab, terutama daripada para habaib yang membawa agama ini ke negeri kita, sehingga umat manusia yang ada di Indonesia ini yang tadinya tidak beriman kepada Allah menjadi mendapat petunjuk sebab wasilah daripada orang-orang Arab, yakni para
habib kita, para habib-habib yang mulia, yang ikhlas berdakwah menyebarkan agama daripada datuknya baginda Nabi SAW, sehingga menjadi teranglah negeri kita ini dengan cahaya hidayah berkat kegigihan dan keikhlasan mereka di dalam berdakwah. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah agar kita diberikan umur yang berkah, sehingga kita tidak akan pernah menyesal di akhirat nanti. Kita bisa menjadi orang yang berbahagia dan bisa membahagiakan semua orang di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.